Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annahu hakama bil isyani ala man lam yajib ad-da'wah. Rasulullah menghukumi orang yang tidak datang itu sebagai orang yang bermaksiat. Satu aja yang pertama tadi itu sudah cukup untuk menjadikan hukumnya wajib. Tapi ditambah sama Rasulullah yang tidak datang, dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Katanya Syekh Abdullah bin Saleh Al-Fauzan yang mensyarah kitab ini, wa hadza huwa rajih. Ini perkataan yang rajih, ini yang lebih kuat, yaitu pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya kalau diundang orang wajib hukumnya datang. Liquwwati adillatihi, karena dalil-dalilnya sangat kuat. Fa innaha ahaditsun shahihatun, karena hadis-hadisnya juga hadis-hadis yang sahih, wa sharihatun fil wujub, dan jelas hadisnya menjelaskan tentang kewajiban hukumnya datang kalau diundang oleh saudara muslim. Qala Asy-Syaukani, berkata Imam Asy-Syaukani, adz-dzahiru al-wujub. Kalau kita lihat secara zahirnya hukumnya ini adalah wajib. Imam Syaukani mengatakan secara zahir hukumnya wajib. Lil awawir al-waridah bil ijabati min ghairi sarifin laha 'anil wujub. Kenapa wajib? Karena perintah-perintah yang datang dari hadis yang tadi tidak ada yang menggeser atau tidak ada penjelasan lain dari Rasulullah SAW yang mengeluarkan dari wajib. Kalau ada dalil-dalil yang lain yang ternyata Rasulullah bilang oh tidak usah datang, atau Rasulullah diundang terus Rasulullah tidak datang tanpa sebab, terus ketahuan sama seorang sahabat misalkan, oh dulu Rasulullah pernah diundang tapi tidak datang, baru ini bisa berganti dari wajib ke bukan wajib. Tapi ternyata tidak ada. Lija'lil ladzi lam yajib asiyam. Ditambah lagi sama Rasulullah tadi apa? Yang tidak datang, tidak mau jawab panggilannya, dicap telah bermaksiat. Ini dua kalau diikat jadi satu, semakin kuat bahwasanya hukumnya wajib. Amma da'watu ghairul urs, adapun undangan selain pernikahan, kal aqiqah, seperti undangan akikah, sering kita diundang orang akikah, atau ada orang yang datang dari safar, dia undang teman-temannya, fadhol mampir makan di rumah, ini undangan juga ini. Atau yang sejenisnya dari acara-acara keluarga, fa fi hukmi ijabatihi qaulan. Ada dua pendapat hukumnya apa? Wajib atau tidak? Yang pertama, annal ijabata mustahabbah. Selain walimatul urs, maka hukum mendatanginya adalah mustahab. Waqad aza Ibnu Hajar hadzal qaul ilal jumhur, dan Ibnu Hajar mengatakan ini omongannya jumhur. Ini katanya Ibnu Hajar ya. Katanya Ibnu Hajar, perkataan mustahab bagi selain walimatul urs, katanya Imam Ibnu Hajar ini omongannya jumhur ulama. Wa balagha az-Zarqasi min al-Hanafiyah fa naqala al-ijma'. Ada Imam Zarqasi mengatakan ini ijma' katanya. Wa huwa ghairu musallam, tapi ini tidak bisa diterima ya. Bukan ijma' ini. Ini cuma pengakuannya Imam Az-Zarqasi, yang mana mereka berdalil yang mengatakan selain walimatul urs hukumnya itu bukan wajib, sunnah hukumnya. Mereka berdalil. Yang pertama, ma rawahu Ahmad bi sanadihi 'anil Hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanadnya dari Hasan, qala du'iya Utsman bin Abil As. Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu pernah diundang ila khitanin. Jadi ada sahabat anaknya atau seorang tabi'in anaknya sunat, terus ngundang makan, dipanggil, fa'aba an yajib, dia tidak mau datang. Sahabat ini Utsman bin Abil As tidak mau datang.
Fa aba ayyajib. Faqila lahu, ditanya sama teman-temannya, kenapa tidak datang? Dijawab sama dia, inna kunna la na'til khitan ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kita tidak pernah nih bikin acara kalau ada khitan. Kita tidak pernah diundang sama sahabat yang lain. Kalau anaknya khitan terus ada undangan, tidak pernah. Jadi anak tidak mau datang. Wala nud'a lahu, dan anak kita juga kalau sunat kita tidak pernah undang orang. Jadi anak tidak mau datang. Ini perkataannya Utsman bin Abil As, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Ini dalilnya yang mengatakan hukumnya tidak wajib. Karena ada seorang sahabat diundang ke walimah selain walimatul urs, dia tidak mau datang. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Hadisnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza du'iya ahadukum ila walimati ursin falyajib." Kalau salah seorang di antara kalian diundang walimatul urs, diundang acara nikahan, walimah orang nikah, maka datangi. Sama enggak sama dalil yang tadi? Yang tadi itu umum dalilnya. Yang sekarang apa? Seolah-olah khusus di sini dalilnya. Kalau walimatul urs saja, seolah-olah seperti itu. Nanti di sini dijelaskan. Betul itu pengkhususan atau bukan? Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Kalau kata Rasulullah SAW, kalau kalian diundang walimatul urs maka datang. Perintah. Qalu, mereka berkata, ini para ulama mengatakan, falamma khassal wujub bi walimatil urs dalla ala anna ghairiha la yajib. Karena di sini dikhususkan walimatul urs saja, ini dalil menjelaskan bahwasanya yang lain-lain selain walimatul urs hukumnya tidak wajib. Paham ya, Pak? Di dalil yang lain tadi, kalau diundang sama saudaranya maka datang, umum. Di sini cuma dibilang kalau diundang walimatul urs maka datang. Katanya para ulama yang membawakan dalil ini, yang tadi mereka bilang hukumnya selain walimatul urs itu tidak wajib datang, mereka bawa dalil ini. Kenapa dibawa dalil ini? Karena di sini disebut walimatul urs saja. Karena disebut walimatul urs saja, maka yang lain yang tidak disebut di hadis ini berarti hukumnya tidak wajib untuk didatangi. Yang ketiga, wa yumkin an yustadalla lidzalika aidan bi hadits Anas, dan kemungkinan juga bisa dijadikan dalil hadis Anas radhiyallahu anhu, anna jaran li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Farisiyan. Ada seorang tetangganya Rasulullah SAW, orang Persia. Kana tayyibal maraq. Kalau bikin makanan itu enak ya, suka bikin makanan. Fasana ali Rasulullah SAW, maka dia bikin masak untuk Rasulullah SAW. Thumma jaa yad'uhu. Beres masak dia, terus dia datangi rumahnya Rasulullah, diundang Rasulullah makan di rumahnya. Datang dia ke rumah Rasulullah, ya Rasulullah, anak undang makan di rumah. Wa hadhihi, kata Rasulullah. Yang ini diundang enggak? Siapa maksudnya? Aisyah radhiyallahu anha. Wa hadhihi, maksudnya Aisyah diundang enggak? Anak sendiri atau Aisyah diundang juga? Faqala la, enggak ya Rasulullah, kamu aja. Ngomong lagi Rasulullah. Lah. Maksudnya Rasulullah kalau ini tidak diundang juga, Aisyah tidak diundang, anak tidak datang. Summa ada yad'uhu, diulang lagi, ya Rasulullah, anak mengundang kau makan. Wa hadhihi, kata Rasulullah. Ini gimana? Diundang enggak? Qala la. Enggak, kata orang. Rasulullah bilang lagi, enggak. Tidak mau datang Rasulullah. Yang ketiga, ya Rasulullah, anak undang. Wa hadhihi, kata Rasulullah. Yang ini gimana? Qala na'am. Kata dia, ya sudah, ajak. Akhirnya diajak sama Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah datang. Hadis ini dibawa sama yang mengatakan hukumnya tidak wajib selain walimatul urs, dikatakan buktinya Rasulullah menolak, tidak mau datang. Kalau Aisyah juga tidak diundang. Kalau memang itu wajib, pasti Rasulullah juga datang pasti. Tidak pakai ngajak-ngajak dulu. Disebutkan di sini. Adapun, jadi tadi itu perkataan yang pertama ya, sunnah, katanya mereka mustahab, dan disebutkan dalilnya ada 3. Perkataan yang kedua disebutkan bahwasanya
annal ijabata wajibah. Mendatangi undangan selain walimatul urs, selain undangan nikahan, tetap sama hukumnya wajib. Wa annal walaima hukmuha wahidun, dan walimah itu semua hukumnya satu, sama. Wa huwal wujub, wajib untuk didatangi kalau kita diundang. Ursan kana am ghairihi, mau itu walimatul urs atau yang lain. Wa huwa madhhabu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ini adalah mazhabnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa ba'd tabi'in, dan sebagian dari para tabi'in, wa ahlul zahir, dan juga Ibnu Hazm al-Zahiri dan para murid-muridnya, wa ba'd syafi'iyah, dan sebagian dari ulama-ulama Syafi'iyah. Wastadallu bima yali. Apa dalilnya mereka tetap kukuh mereka mengatakan wajib? Yang pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kama fi riwayat Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, fal yajib ursan kana au nahu. Hadis yang sudah kita baca tadi. Datangi panggilan undangan, mau itu undangan biasa atau undangan walimatul urs. Ini dalil yang pertama. Kata Rasulullah SAW, fal yajib, datengin, mau nikahan atau bukan nikahan. Yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah SAW, wa man lam yajib ad-da'wah faqad asallahu wa rasulah. Barang siapa yang tidak datang ad-da'wah. Di sini disebutkan faman lam yajib ad-da'wata. Dakwahnya, undangannya itu dikasih alif lam. Katanya para ulama yang mengatakan ini hukumnya wajib, alif lamnya ini adalah alif lam al-istighraqiyah. Ini pelajaran usul fikih. Jadi alif lam itu banyak. Ada alif lam al-ahdiyah, ada alif lam ma'rifah, ya, mu'arraf bi alif wal lam, ada al-istighraqiyah. Apa itu al-istighraqiyah? Kalau dikasih alif lam, berarti semua yang datang setelah alif lam, segala jenisnya yang datang itu termasuk semua. Ini katanya apa? Undangan kan? Dikasih alif lam berarti seluruh undangan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, katanya yang mensyarah hadis ini. Alif lam yang ada dalam hadis adalah alif lam al-istighraqiyah. Kalau sudah al-istighraqiyah berarti semua undangan masuk ke dalam hadis ini. Fal yajib, kalau tidak datang, kata Rasulullah SAW, telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Qala Nafi'un, berkata Nafi', sami'tu Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqul, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, ajibu hadhihi ad-da'wati idza du'itum laha. Datangi undangan ini, hadhihi ad-da'wati, alif lam lagi, idza du'itum laha, kalau kalian dipanggil, kalau kalian diundang untuk itu. Qala kana Abdullah ya'ti ad-da'wata fil ursi wa ghairil ursi wa huwa sha'im. Abdullah bin Umar saat mendengar hadis ini, setelah mendengar hadis ini, dia datangi seluruh undangan yang datang kepada dia dalam keadaan dia tidak puasa maupun dia puasa. Wa hadha yadullu ala anna Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fahima anna alif wal lam fi lafdz ad-da'wah lil umum. Ini kejadian ini setelah hadis itu datang, terus Abdullah bin Umar setiap diundang orang selalu datang. Ini membuktikan bahwasanya alif lamnya itu menunjukkan kepada keumuman semua undangan, bukan walimatul urs saja, tapi seluruh undangan. Karena alif lamnya alif lam al-istighraqiyah, alif lamnya alif lam yang mencakup semua jenis dari kata yang disebutkan. Contoh gampangnya, saya mau al-qalam, uridu al-qalam, bahasa Arabnya begitu. Alif lamnya alif lam apa dulu nih? Alif lamnya istighraqiyah, berarti kasih ana semua pulpen yang ada tanpa terkecuali. Kalau alif lamnya ana maksud lil ma'rifah, untuk pengetahuan, yang ana minta, yang orang yang ana ajak ngomong tanya, yang kamu mau pulpennya siapa? Kalau ana hapus alif lamnya dua-duanya, uridu qalam, aku mau pulpen, bebas, ambilkan satu-satu pulpen yang ada di sini, terserah pulpen mana aja ana mau.
bisa bedain yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Yang pertama tadi ana bilang uridu al-qalama. Kemungkinannya dua. Ana mau pulpen yang itu, yang ana maksud pakai alif wal lam tadi, itu kemungkinan pertama. Satu pulpen aja. Atau ana bilang uridu al-qalama, alif lamnya istighraqiyah, semuanya pulpen yang ada di masjid ini ana mau, sini kasih ke ana semua. Itu kalau alif lamnya istighraqiyah. Kalau ana hapus alif lamnya, uridu qalam, terserah pulpen mana saja, ana pinjam satu aja. Ini kehebatannya bahasa Arab. Jadi para ulama berbeda pendapat dalam masalah fikih, kadang-kadang terjadi hanya urusan alif lam saja. Lalu para jamaah sekalian, bahwasanya yang dikatakan tadi oleh Abdullah bin Umar, saya selalu mendatangi semua undangan-undangan yang ada setelah mendengar Rasulullah mengatakan hal demikian. Ini sama para ulama dijelaskan, berarti Abdullah bin Umar memahami hadis itu hukumnya umum, bukan khusus untuk walimatul urs saja. Dalil yang keempat yang mengatakan itu hukumnya wajib. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, haqqal muslimi 'alal muslimi khamsun. Haknya seorang muslim kepada muslim yang lain ada 5. Yang pertama raddus salami, jawab salam. Yang kedua wa iyadatil maridi, kalau ada orang sakit disambangi. Wattiba'il janaizi, kalau ada yang meninggal dianterin ke kuburan. Wa ijabatid da'wati, nah ini dia. Wa ijabati ad-da'wah, datang kalau diundang. Ini haknya seorang muslim atas muslim yang lain.